pagi peserta didik SD TK Pelita Hati yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan sebagai landasan bagi kita semua untuk memulai proses pembelajaran di semester yang baru ini. Oleh karena itu saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kebenaran firman Tuhan ini akan saya bagi menjadi tiga poin. Yang pertama, karakter yang baik akan lahir dari cara kita mengasihi Allah. Yang kedua, karakter yang baik akan lahir dari cara kita mengasihi orang tua. Yang ketiga, karakter yang baik akan lahir dari cara kita mengasihi diri kita. Jadi, 3 poin ini akan saya bahas untuk kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk melahirkan karakter yang baik, siswa-siswi yang diberkati oleh Tuhan harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Seperti apa hati yang mengasihi Tuhan? Kita harus menyiapkan tempat dalam hidup kita bagi Tuhan melalui firman Tuhan, melalui memuji Tuhan, dan melalui menyiapkan waktu untuk beribadah. Dan poin berikutnya tentang hati yang mengasihi Tuhan adalah jiwa ini harus senantiasa penuh dengan firman Tuhan. Jadi pikiran ini harus diisi dengan firman Tuhan, maka kita akan memiliki karakter yang baik. Yang ketiga adalah dalam hidup kita harus punya akal budi yang bersih dan akal budi yang sehat. Dan dari sana akan lahirlah karakter yang baik. Itu poin yang pertama ya. Jadi poin yang pertama kita bisa memiliki karakter yang baik adalah kita punya hati yang mengasihi Allah, kita punya jiwa yang mengasihi Allah, dan akal budi yang mengasihi Allah sesuai dengan firman yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita punya karakter yang baik. Poin yang kedua adalah kita harus mengasihi orang tua kita. Jadi untuk melahirkan karakter yang baik yang anak-anak punya, anak-anak harus punya hati yang mengasihi orang tua. Seperti apapun orang tuamu, dalam kondisi seperti apapun situasinya dia orang tuamu. Jadi anak-anak harus mengasihi orang tua dengan segenap hati. Bagaimana caranya? Taati semua perintahnya, taati semua aturannya, taati semua pesannya. Itu bagian dari hati yang mengasihi orang tua. Jiwa kita juga jiwa yang mengasihi Tuhan dan memilikilah akal budi yang mengasihi orang tua, maka engkau akan memiliki karakter yang baik. Poin yang ketiga, bagaimana caranya supaya anak-anak memiliki karakter yang baik atau karakter Kristiani? Anak-anak harus mengasihi diri sendiri atau mengasihi sesama. Jadi kalau mengasihi diri sendiri itu bagaimana caranya? Kita harus merawat diri kita supaya kita bersih. Kita harus menjaga pola makan kita supaya kita sehat. Kita harus menjaga pola tidur kita supaya tidur yang cukup. Dan kita juga tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan tubuh kita sendiri. Itu bagian dari cara kita merawat tubuh kita. Dan karakter yang baik juga tidak kalah pentingnya adalah kita mengasihi guru-guru, kita mengasihi sesama. Maka ketika anak-anak SD TK Pelita Hati hidup di dalam situasi itu, maka sudah pasti akan melahirkan karakter-karakter yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat, poin yang pertama, supaya kita memiliki karakter Kristiani, kita harus mengasihi Allah. Poin yang kedua, kita harus mengasihi orang tua kita. Poin yang ketiga, kita harus mengasihi sesama kita, termasuk orang tua, termasuk guru, termasuk kita sendiri. Mari jaga semua ini. Karena ketika kita melakukan semua itu, maka firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melakukan semua itu, maka yang keluar dari hidup kita adalah kita memikirkan semua yang benar, kita memikirkan semua yang mulia,
kita memiliki semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan, itu akan keluar dari hidup kita. Dan dengan sendirinya orang akan melihat bahwa wow, anak-anak SD TK Pelita Hati itu hidup dengan kasih, hidup dengan sukacita, hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan kesabaran, hidup dengan kemurahan, hidup dengan kebaikan, hidup dengan kesetiaan, hidup dengan kelemah lembutan, dan hidup dengan penguasaan diri. Dan mereka melihat Kristus di dalam kehidupan anak-anak SD TK Pelita Hati. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bahwa kita harus memiliki karakter Kristus melalui kasih kita kepada Kristus, kepada orang tua, dan kepada sesama. Maka orang akan melihat buahnya di dalam 9 buah roh itu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kiranya pesan firman Tuhan ini yang mengawali awal semester ini mendasar kuat dalam pribadi anak-anak semua dan kita semua, agar kita menyelesaikan semester ini dengan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom, damai sejahtera Allah menyertai saya dan juga semua siswa-siswi. Tuhan berkati.